Ini sama, beda dengan kana dan teman-temannya, semuanya fi'il. Kalau isimnya mu'annas, maka wajib dimu'annaskan juga dengan menambah tak mu'annas yang sukun yang berada di ujung fi'il. Nah, ini enggak berubah karena dia sifatnya adalah huruf ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. 6, halaman 110 ya, halaman 110 nomor 6. Itu kan ada di atasnya nomor 6. Itu maksudnya isim yang dirofa'kan nomor 6. Kan judulnya tentang al-marfu'at, isim-isim yang harus dirofa'kan. Kan judul awal pembicaraan kita adalah al-marfu'at, isim-isim yang harus dirofa'kan. Kan isim itu bisa mansub, bisa majrur. Nah, ini wajib marfu', wajib dirofa'kan. Nah, rofa itu tandanya, semoga masih ingat, ada dhammah, ada alif, ada waw. Ya. Dhammah, alif dan waw. Jadi apa itu rofa? Enggak ada artinya. Jadi rofa itu bagian dari i'rab. Nah, rofa itu diketahui dari tandanya, tanda dari ujung kalimat. Dhammah, contoh kayak muslimun. Nah, itu kan dhammah. Muslimun. Nah, seorang muslim. Yang alif, contoh muslimani, 2 orang muslim. Nah, ini alifnya. Yang waw muslimun. Nah, ini semuanya marfu. Semuanya marfu. Nah, kemudian apa saja isim itu yang wajib marfu, yang wajib dirofa'kan? Jabatannya sebagai apa saja? 1, dia sebagai fa'il, maka wajib marfu, entah dhammah kah, alif kah, atau waw, tergantung jenis isimnya. Yang kedua, naibul fa'il. Kemudian yang ketiga dan keempat, mubtada khobar. Kemudian yang keempat, isim kana. Kalau khabarnya mansub. Ini 4 dan 5 ya. 4 dan 5 mubtada dan khabarnya. Baru di sini 5. Mubtada, kemudian nomor 4 khabarul mubtada. Wajib marfu juga. Kemudian yang kelima isim kana. Yang keenam khabarnya, khabar inna. Khabar inna wajib marfu. Nah, ini kita sampai di nomor 6. Contoh innallaha. Khabar inna ya benar. Innallaha. Nah, Allahnya kan ini mansub, fathah. Hakimun. Nah, hakimun. Nah, ini yang wajib marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai khabar inna. Itu nomor 6 maksudnya isim-isim yang wajib dirofa'kan nomor 6. Dia jabatannya sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim kana, khabar inna. Adapun khabar kana mansub. Kalau ini isim inna mansub. Beda. Pembahasan kita adalah isim-isim yang harus atau wajib dirofa'kan. Dia sebagai apa? Sebagai fa'il, naibul fa'il, dan seterusnya. Nah, kan sebelumnya kana. Kalau kana kan isimnya rofa, khabarnya mansub. Nah, perbandingan kana dan inna. Sebelumnya kan kita membahas kana. Dan asal jumlah ini, contoh misalnya Allahu hakimun. Nah, asalnya adalah polanya apa? Sebelum dimasuki kana, mubtada khobar.
Dua-duanya wajib marfu. Allahu hakimun. Dua-duanya wajib marfu. Nah, dengan dhammah marfu'nya dirafa'kan dengan dhammah. Allah itu maha bijaksana. Kita masukkan kana, maka berubah. Yang berubah apa? Khobarnya yang berubah. Ini menjadi mansub dengan fathah. Menjadi apa? Hakiman. Nah, inna sama. Kita bikin dulu mubtada khobar. Kita bikin pola mubtada khobar. Jadi inna itu sama memasuki mubtada dan khobar. Kita masukkan inna, sesungguhnya Allah. Nah, maka ini berubah yang pertama isimnya, isim innanya. Maka wajib fathah, wajib mansub dengan fathah. Innallaha hakimun. Innallaha. Jadi kana dan inna ini i-nya hanya memasuki mubtada dan khabar mubtada. Kalau misalnya fi'il fa'il nggak bisa, jalasa Muhammadun, kita masukkan kana, nggak bisa. Karena setelahnya apa? Fi'il fa'il. Tuntutannya adalah harus mubtada dan khabar mubtada. Nggak bisa setelahnya ada fi'il fa'il, nggak bisa. Jadi kana dan inna itu khusus memasuki kepada mubtada dan khabar mubtada. Nah, jadi kita harus tahu alur ceritanya bagaimana, ya. Nah, baru kita baca. Nah, kemudian ya tanda nasab itu sudah banyak ya, halaman berapa? Halaman 30 ya. Jadi kan isim inna itu wajib nasab, wajib mansub dinasobkan. Nah, tanda mansub untuk isim ada 4. Anda tuliskan aja. Jadi apa itu mansub? Mansub itu pembagian i'rab. Artinya pun nggak ada. Tetapi kita tahu itu mansub dari tandanya. Tandanya kan tanda mansub itu ada di halaman 30. Alamat nasab ada, kalau untuk isim ada 4. 1 fathah, 2 alif nggak apa-apa, nggak beraturan. Alif asmaul khamsah, alif. Ketiga ya. Keempat apa? Kasrah. Nah, ini tanda nasab. Tanda-tanda nasab pada isim ada 4. Fathah, alif, ya, kasrah. Nah, ini kan kenapa jadi fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, jadi kalau kada salah ini sudah Anda tuliskan yang bagannya itu. Tanda fathah 1, fathah pada isim apa aja, 1 isim mufrad. Allah isim mufrad. Makanya nasabnya dengan fathah. Isim mufrad contohnya Allah. Ketika nasab maka dia dengan fathah. Ada lagi jamak taksir. Ini murojah lagi nanti namanya. Jamak taksir. Nah. Kemudian 1 ismul ladzi layan sharif. Ini ngulang-pulang kita jadinya. Buka halaman 30 ya, buka halaman 30. Jadi jangan sampai antum itu nggak paham istilah mansub, istilah fathah, tanda nasab fathah, alif, ya, kasrah. Apa arti isim mufrad? Apa arti jamak taksir? Makanya harus sering-sering murojaah. Jamak muannats salim, apa itu, tandanya apa, dan seterusnya, ya. Ini intinya tanda nasab ada 4, fathah, alif, ya, dan kasrah. Jadi tidak mesti dengan fathah terus. Contoh dengan alif, yaitu pada isim asma khamsah. Sesungguhnya abah kami ini dalam kesesatan yang nyata. Inna abana lafi dhalalim mubin. Nah, dengan alif, karena abana asma khamsah. Nah, inna, maka dengan alif asma khamsah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Mana khobar innanya, yaitu jumlah asyibhul jumlah fi dan dolal. Nah, abana mansub ini aba, tapi tanda nasabnya apa? Alif. Karena jenis isimnya adalah
asma khamsah. Jadi kita harus tahu jenis isimnya apa ini, baru tahu tandanya. Kalau jamak muannats salim, sesungguhnya para akhwat itu rajin-rajin. Nah, akhwat kan jamak muannats salim. Maka apa bahasa Arabnya? Innal akhawati. Nah, kenapa dengan kasrah? Karena jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah. Innal akhwati mujtahidatun. Nah, mujtahidatun. Ya, jadi tanda nasab itu tandanya banyak, bukan cuma dengan fathah saja, innallaha fathah. Tapi ada alif kalau dia asma khamsah. Ya, jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Contoh dua rumah itu bagus. Maka innal baitaini, bukan baitani lagi, tapi innal baitaini dengan huruf ya. Ini murajah di halaman 30. Murajah halaman 30. Nah, kembali ke inna, permasalahan inna. Kita baca. Inna dan saudara sudah tadi ya? Pertemuan sebelumnya sudah dibaca belum nih? Sudah lah? Sudah ya. Ilafet. David ada catatannya. Inna dan kita ulang halaman 110. Inna dan saudara-saudaranya adalah isim. Nah, dia harus isim. Jadi isim inna dan saudara-saudaranya adalah isim yang masuk kepada mubtada dan khabar. Ini keliru ya. Bukan isim dia huruf. Inna itu huruf. Keliru aja. Kalau alam kena mungkin salah cetak ya. Jadi inna, anna, inna teman-temannya ada 5. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala. Teman-temannya ada 5. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala ada 6. Ada 6. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala ada 5. Sama inna 6 jadinya. Nah, semuanya itu huruf, bukan isim. Beda huruf dengan isim ya. Inna. Nah, jadi ini bukan isim ya, huruf. Adalah huruf yang masuk kepada mubtada dan khobar. Beda dengan kana. Kalau kana itu namanya apa? Fi'il ya. Makanya ketika isim kananya muannats, maka kananya harus dirubah muannats karena dia isim. Nah, perbandingannya dengan inna. Inna ini bukan isim ya, tapi dia huruf. Perbandingannya dengan inna dan kana. Sini aja inna. Tata ke belakang. Contoh ketika muannats isimnya kanatil ustazatu. Nah, adalah ustazah itu bersungguh-sungguh, mujtahidatan, bersungguh-sungguh. Nah, karena tapi kalau inna tidak berubah, bukan innat, salah. Innal ustazata mujtahidatun. Nah, mujtahidatun. Nah, ini enggak berubah apa-apa inna. Karena dia huruf seperti huruf jar. Setelahnya muannas kah, mudzakkar kah, tetap min, tetap fi, tidak berubah. Ini sama. Beda dengan kana dan teman-temannya. Semuanya fi'il. Kalau isimnya muannats, maka wajib dimuannaskan juga dengan menambah ta muannats yang sukun yang berada di ujung fi'il. Nah, ini enggak berubah karena dia sifatnya adalah huruf ya. Bukan isim atau fi'il ya, tapi adalah huruf. Namanya huruf harfu nasbin wa taukid. Huruf nasab karena setelahnya nasab, dan huruf taukid fungsinya penguat. Taukid penguat sesungguhnya ustazah itu rajin. Bujurana ustazah itu rajin benar. Nah,
Bujuranna itulah bahasa Arabnya apa? Inna, sesungguhnya. Jadi dia bukan isim ya, tapi huruf ya. Berfungsi membuat mansub mubtada, bukan marfu. Coret lagi. Berfungsi membuat mansub mubtada, itu kan marfu, salah. Berfungsi membuat mansub mubtada dan disebut isim inna, serta membuat marfu khobar dan disebut dengan khobar inna. Contoh, ini juga ada keliru ya dari sisi penulisan. Isim itu alifnya alif wasol, bukan hamzah kotok. Itu kan ada tanda hamzah itu, isim itu salah. Contoh, siapa namamu? Apa bahasa Arabnya? Masmuka, maismuka kah? Masmuka, berarti alif wasol. Alif wasol tidak ada tanda hamzah bawahnya. Berarti salah cetak. Nah, salah cetak itu sering dalam buku-buku. Jadi isim itu isimnya isim wasol, alifnya alif wasol, bukan. Nah, salah kalau ditambah ini. Kalau ditambah ini berarti namanya hamzah kotok. Kalau tanpa ini namanya hamzah wasol. Kalau tanpa tanda, ini hamzah wasol. Ketika dia berada di tengah, tidak dibaca alifnya, tidak berharokat. Contoh, mas muka, bukan mais muka, karena dia hamzah wasal namanya. Jadi dicoret tanda hamzahnya. Nah, itu salah cetak. Salah cetak ya. Kalau ada ininya, maka wajib dibaca mais muka. Tapi kenyataannya ini adalah hamzah wasal, mas muka, bukan hamzah kotok, tapi hamzah wasal yang tidak dibaca alifnya ketika berada di tengah. Kalau inna iya, kalau inna hamzahnya hamzah kotok, makanya dikasih apa? Dikasih hamzah. Nah, wajib dikasih hamzah. Nah, inna. Kalau di isim, semua isim itu secara asal hamzahnya hamzah kotok, semua isim. Kecuali ada beberapa kayak ismun, ibnun, ya silahkan. Ismun, ibnun, ibnumun, imro'atun. Ada beberapa isim yang hamzahnya hamzah wasol. Ini kemana lagi ini? Tapi kata Bapak. Jadi secara asal isim itu semuanya hamzahnya hamzah kotok. Contoh keluarga bahasa Arabnya apa? Usratun. Hamzah kotok. Hamzah kotok ini pakai tanda hamzah, diwajib dibaca. Huruf alif, alifun. Secara asal isim itu kalau ada alif, alifnya apa? Hamzah. Hamzah kotok namanya. Ada beberapa yang isim itu diawali dengan hamzah wasol. Ini hamzah kotok ada tandanya. Hamzah istilahnya namanya hamzatul kotok. Nah, al-qat'i. Satunya hamzatul wasli, al-wasal. Nah, dalam isim ada beberapa yang diawali dengan hamzah wasal. Tadi kata ulun bahwa semua isim itu secara asal diawali dengan hamzah kotok. Kecuali ada beberapa. Satu isim. Maka salah kalau antum tambah ini, salah. Satu isim, dua ibnun. Contoh misalnya nama orang Muhammad bin Ismail, maka Muhammadu bin Ismail. Ibnunya alifnya tidak dibaca. Karena ini apa namanya? Hamzah wasal. Yang ketiga imru'un, imra'atun. Nah, imru'un seseorang artinya, imra'atun perempuan. Ini hamzahnya hamzah kotok. Hamzah wasal. Contoh lagi ibnumun, tapi ini jarang dipakai ibnumun. Anda lupa artinya ibnumun apa? Ibnumun. Nah. Ismun, ibnun, imru'un, imro'atun, ibnumun. Nah, ini isimnya diawali dengan hamzah wasal. Selain ini hamzahnya hamzah kotok. Contoh jarum, ibrotun, ibroh, pakai hamzah. Kalau ibroh pelajaran, ibrotun jarum, maka pakai hamzah. Apalagi
Atau nama tempat Istanbul, Turki, Istanbul, Martapura, maka itu hamzahnya hamzah koto, hamzah koto. Pokoknya selain ini, kalau isimnya diawali dengan hamzah, maka hamzah koto. Kelembutan, ulfatun. Islam diawali dengan hamzah koto, dan seterusnya. Cuma sedikit. Nah kalau fi'il, nah itu banyak. Kalau tasrifan di sorof nanti secara asal kebanyakannya hamzah wasol, ya, nanti di sorof itu. Kita baca contoh. Nah jadi kita membuat contohnya, bikin dulu mubtada khobar, baru sesungguhnya tambahi inna, ya. Contoh Allahu azizun, Allah itu maha perkasa, aziz maha perkasa. Tambah inna, maka innallaha azizun. Nah, yang asalnya Allah itu jabatannya sebagai mubtada, azizun sebagai khobar mubtada. Ketika dimasuki inna, maka berubah. Allah hanya jabatannya sebagai isim inna, azizun sebagai khobar inna, bukan mubtada khobar lagi. Umaru adilun, Umar itu adil, maka inna Umara adilun, sesungguhnya Umar itu adil. Umar fathah, dia tidak pakai tanwin, beda dengan Muhammadun, ya, beda dengan Muhammadun. Karena Umaru termasuk ismul ladzi la yansharif. Itu di bab-bab yang awal kita bahas. Contoh mubtada khabar lagi, abuka tabibun. Nah ini asma khamsah. Asma khamsah. Dan asma khamsah dirafakan dengan waw. Makanya abu ada wawnya. Abuka tabibun. Ayahmu seorang dokter. Abu dengan waw, ya. Karena rafa'nya dengan waw, asma khamsah. Kita masukkan inna, maka asma khamsah berubah menjadi alif. Menjadi apa? Inna abaka tabibun. Nah, aba ada alifnya, itu tanda nasab asma khamsah. Inna abaka tabibun, sesungguhnya ayahmu itu apa? Seorang dokter. Atau bahwasanya, biasanya kalau kita tidak ingin panjang-panjang, sungguh ayahmu dokter. Kadang-kadang sesungguhnya, bahwasanya, ya. Tapi kalau kita ingin pendek dengan bahasa Indonesia, cukup sungguh ayahmu seorang dokter. Nah, perhatikan kenapa abu dengan waw. Ketika dimasuki inna menjadi aba dengan alif, ya, karena asma khamsah ketika rofaknya dengan waw, dan ketika nasabnya dengan alif. Kemudian contoh yang musanna lagi. Al-waladani rasibani. Nah, dua anak itu tidak lulus. Nah, dengan alif kan, al-waladani ada alifnya. Rasibani juga dengan alif. Karena ini kan isim musanna nih, dua kan. Isim musanna itu dirafakan dengan alif. Isim musanna itu tanda rafa'nya dengan alif. Maka perhatikan tanda-tanda rafa'nya, tanda nasabnya. Dibikin inna, maka menjadi innal waladaini. Nah, menjadi ya. Kenapa? Karena kalau nasab isim itu dan isimnya musanna, maka dinasabkan dengan ya. Makanya kita dulu belajar di awal-awal membikin musanna. Contoh baitun, musannanya bagaimana? Baitani dan baitaini, ya enggak? Dan kita sudah belajar baitani itu ketika rofa, baitaini ketika nasab. Itu antum baru tahu. Contoh jamak mudzakkar salim, tinggal tambah waw dan nun atau ya dan nun. Muslimun menjadi apa? Muslimuna dan muslimina. Kalau muslimuna ketika rofa dengan waw, muslimina ketika nasab dengan ya. Berantum tahu bahwa muslimuna itu ketika rofa, muslimina ketika nasab. Nah. Contoh musanna lagi, al bintani nasyitatani. Tambahkan inna,
innal bintaini nasyitotani, sesungguhnya dua anak perempuan itu rajin. Nasyit, rajin. Kalau dunia mahasiswa, nasyit itu aktivis, nasyit pun aktivis. Kalau perempuannya nasyitotun, ya aktivis perempuan. Kan aktivis itu rajin ngurus-urus macam-macam. Nasyit itu aktivis laki-laki, nasyitotun aktivis perempuan. Tapi kalau secara umum maknanya rajin. Nasyid itu rajin. Nasyid pun ya, bukan pakai dal. Nasyid itu lagu. Ini pakai po, nasyid pun. Nasyid beda. Kemudian yang terakhir yang jamak muzakkar salim. Nah, kan mubtada khabar dua-duanya rafa, maka dengan waw. Al mudarrisuna shaimuna. Para guru itu puasa. Shaimun puasa. Maka tambahkan inna menjadi berubah ya. Innal mudarrisina shaimuna. Sesungguhnya dua lagi. Sesungguhnya para guru itu puasa. Nah, keterangan susunan mubtada dan khobar kedua-duanya harus marfu. Kan tadi Allahu azizun dirafakan dengan dhammah karena Allah dan aziz isim mufrad. Nah, abuka tabibun, abuka dirafakan dengan waw karena abuka jenis isimnya asma khamsah. Kemudian al-waladani rasibani. Nah, isim mutsanna. Isim mutsanna dirafakan dengan alif. Makanya harus rancak-rancak antum bolak-balik halaman 30 tabel itu nah. Tanda-tanda isim, tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar. Itu sangat penting. Bolak-balik halaman 30. Contoh yang jamak muzakkar salim. Al-mudarrisuna shaimuna. Maka tambahkan inna, innal mudarrisina shaimuna. Yang belum ada jamak muannas salim ya. Contoh yang mubtada khabar, para muslimat itu puasa. Ini mubtada khabar, maka al muslimatu shaimatun. Nah, al muslimatu shaimatun. Jadi pola mubtada itu pakai alif lam, yang keduanya pakai tanwin. Nah, al muslimatu shaimatun. Artinya perempuan muslimah itu berpuasa. Nah, tambahkan inna. Bagaimana Bu Akila tambah ini kan inna? Innal muslimatu shaimatun. Nah, maka kada ada berubah. Kada mungkin kada ada berubah. Kan inna. Ini nasab, ini rafa. Apa David? Saimatun ya. Kan ini rafa dengan dhammah tetap. Jamak muannas salim dirafakan dengan dhammah. Kan nasab ini. Nah, jamak muannas salim dinasabkan dengan apa? Dengan kasrah. Nah, makanya jamak muannas salim itu cuma dua, dhammah dan kasrah. Fathah tidak ada. Cari jantung di Al-Qur'an kada ada jamak muannas salim fathah. Dhammah ketika rafa, kasrah ketika nasab. Fathah tidak ada. Kemudian namun jika dimasukkan tadi asalnya mubtada khabar. Namun jika dimasuki inna, maka mubtada berubah menjadi mansub. Wajib mansub. Nah, entah dengan fathah kah, alif kah, ya kah atau kasrah. Apa namanya lagi? Jabatannya apa? Isim inna, bukan mubtada lagi karena sudah dimasuki inna. Sementara khobar mubtada tadi tetap marfu namun disebut khobar inna, bukan khobar mubtada. Nah, baru kita mengetahui kawan-kawannya yang fungsinya, tugasnya sama seperti inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Jadi kana dan teman-temannya. Nah, teman-temannya ini fungsinya sama seperti kana, yaitu merofakkan isim, menasabkan khobar. Inna dan teman-temannya, maka teman-temannya sama menasabkan isim, merofakkan khobar. Ini kaidah yang harus kita ingat. Kalau kana dan teman-temannya,
kana dan teman-temannya, kana wa akhwatuha dan teman-temannya. Tugasnya apa? Fungsinya apa ketika memasuki mubtada khobar? Maka tugas dia adalah atau perbuatan amal dia tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ini kaidah yang anak pesantren pasti tahu. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Tapi kalau inna dan teman-temannya, nah bukan cuma inna, ada saudara-saudaranya, teman-temannya. Maka sebaliknya tansibul isma, ini kaidah. Nah, tansibul isma watar tarfaul khobar, menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Kanallahu aliman innallaha alimun. Nah, kawannya pun ada berapa kawannya? Ada 5. Halaman 111. Saudara-saudara inna. Adapun saudara-saudara inna yaitu lafaz. Nah, adapun saudara-saudara inna yaitu lafaz-lafaz. Nah, kada isim-isim lagi dan huruf-huruf, karena lafaz itu umum ya. Isim kah, fi'il kah, huruf kah? Kalau isim atas salah sudah. Itu isim-isim berarti salah sudah. Karena inna dan teman-temannya bukan isim. Yaitu lafaz-lafaz atau huruf-huruf. Nah, sudah bujur nih. Lafaz-lafaz atau huruf-huruf yang berfungsi seperti inna. Dia huruf bukan isim ya. Dia huruf. Apa saja teman-temannya? 1, anna. Maknanya sama sesungguhnya. Ya. Namun anna ini dia berada di tengah kalimat. Di tengah kalimat. Nanti jadi ada kaidahnya kapan kita baca inna, kapan kita baca anna. Wa annallaha ghafurur rahim. Ada di Al-Qur'an. Jadi ketika dia berada di tengah kata maka dibaca anna. Ana lupa kaidah-kaidahnya, nanti kita bahas. Yang jelas anna itu sama maknanya dengan inna, namun harokatnya fathah. Anna sesungguhnya. Wa annahu huwat tawwabur rahim. Annahu ya. Kemudian lakinna artinya apa? Tetapi. Ka'anna artinya seolah-olah atau seakan-akan. Seolah-olah atau seakan-akan. Inna di sini ingin sekali ya, garis miring mudah-mudahan, laita mudah-mudahan, la'alla sama mudah-mudahan juga. Jadi laita mudah-mudahan, la'alla juga mudah-mudahan. Garis miring la'alla barangkali, untuk mudah-mudahan atau barangkali. Nah, kalau bahasa Arabnya inna itu, inna dan anna. Nah, inna dan anna ini litaukid. Apa litakid? Takid apa? Penguat. Kalau inna litaukid, kemudian ka'anna. Kan tadi seakan-akan kan? Litashbih. Tashbih untuk penyerupaan. Seolah-olah Muhammad singa. Singa enggak dia? Bukan. Penyerupaan. Litashbih. Penyerupaan. Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Makanya Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ini makhluk ya. Misalnya orang itu sangat pemberani. Ya, berani ke kuburan Sorongan misalnya. Maka ka'anna Muhammadan asadun. Muhammad itu seolah-olah atau seakan-akan singa, karena dia pemberani. Litashbih, penyerupaan. Nah, kemudian lakinna ini namanya lil istidrak. Lil istidrak. Nanti Anda jelaskan dengan contoh, insyaallah paham. Contoh nanti. Kemudian terakhir yang berikutnya laita ya. Laita
laitana litamanni, untuk bercita-cita. Tapi cita-cita dia, harapan dia ini sulit atau mustahil terjadi. Di Al-Quran, amma yatasalun, ya laitani kuntu turaba. Ketika orang kafir melihat ketika orang kafir melihat binatang, setelah diproses, setelah ada kisos, mereka jadi tanah. Orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku jadi tanah seperti binatang sehingga tidak disiksa. Tapi terjadi, pengharapan mereka terjadi enggak? Makanya menggunakan laita. Ya laitani, mudah-mudahan aku menjadi tanah. Litamanni namanya harapan yang sulit atau mustahil terjadi. Contoh orang tua mengatakan, laita syababa ya'udu. Semoga waktu muda kembali. Dia menggunakan laita karena mustahil kembali akan berlalu. La'alla ini pengharapan yang bisa terjadi. Bahasa Arabnya litaraji. Nah, pengharapan yang mungkin dan bisa terjadi. Makanya menggunakan la'allallaha. Mudah-mudahan Allah, semoga Allah. Itu la'alla. Agar di situ maknanya beda ya. Kalau di Al-Quran ketika ada kalimat kan mudah-mudahan kalian bertakwa secara asal. Namun ketika di dalam Al-Quran itu menunjukkan kepastian. Contoh orang yang benar-benar berpuasa, maka la'alakum tattaqun, secara harfiah kan mudah-mudahan kalian bertakwa. Tetapi ketika di Al-Quran, maka itu pasti terjadi. Ketika orang itu benar-benar puasanya benar, sahih, ya, meninggalkan yang diharamkan, maka pasti dia bertakwa, menunjukkan kepastian. Tapi secara asal la'alla itu maknanya apa? Mudah-mudahan. Contoh, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. La'allallaha apa misalnya? Yanfa'akum, la'allallaha an yubarika fikum. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Atau la'allal matar yanzil, mudah-mudahan turun hujan, menggunakan kalimat la'alla. Litaraji, pengharapan yang bisa terjadi. Litaraji, ini litamanni. Satu lagi, litawakku, maknanya litawakku. Litawakku ini perkiraan. Makna la'alla bisa juga contoh misalnya di mana Abu Aqila barangkali dia di pasar, maka la'allahu fisuq, barangkali dia di pasar. La'allahu fisuq, bukan mudah-mudahan di pasar, bukan. Ini namanya perkiraan, tawakku. Bahasa Latinnya barangkali, terjemahnya barangkali atau bisa jadinya di pasar. Nah, itu bisa jadi, itu bahasa Arabnya apa? La'allahu, barangkali dia. Mana Abah Hikam? Abah Ulun bisa di pasar. Nah, bisa itu apa? La'alla abi fisuq. Ini jelas sudah nih. Maknanya adalah yang kedua, kalau ini kan mudah-mudahan. Taraji ini mudah-mudahan. Kalau litawakko, ini kok ya, litawakko barangkali atau bisa jadi. Di mana anak Ikam ini bisa main di luar, ini bisa munjun. Nah, bisa jadi itu atau barangkali la'alla. Maka bagaimana kita bisa mengetahui mudah-mudahan dan barangkali? Lihat konteksnya. Mana Abah Hikam la'allahu fisuq, mudah-mudahan di pasar. Kurang cocok. Itu bukan pengharapan, berarti barangkali di pasar. Harus tahu konteksnya. Mana? Litamanni, lakinna lil istidrak. Ya, nanti Anda jelaskan. Lil istidrak namanya. Istidrak itu semacam memutar. Muhammad itu baik, tapi kada pintar. Nah, tapi asalnya memuji kemudian merendahkan. Yes, atau merendahkan tapi memuji. Itu namanya istidrak. Membalikkan, memutar sesuatu. Misalnya Muhammad itu bungas,
tapi kada pintar. Atau Muhammad itu memang jahil tapi orangnya baik. Itu namanya istidrak. Nah, tetapi dia baik, dia memang misalnya tidak pintar tetapi dia baik. Itu kan awalnya memang tidak baik, tapi dengan lakinna berubah menjadi baik. Atau sebaliknya, itu namanya istidrak. Coba kita baca dulu. Orangnya bungas tapi apik ya. Nah, atau sebaliknya, ini tuh apik tapi bungas pang. Nah, itu namanya istidrak. Asalnya membalikkan perkataan sebelumnya. Membalikkan, ya, seperti itulah istidrak. Membahasakannya itu menerjemahkan sulit makna istidrak nih. Dengan contoh antum bisa paham. Contoh yang ka'anna, misalnya Ali ini terkenal dengan pemberani. Maka karena pemberani maka diserupakan dengan singa. Kan litashbih penyerupaan. Maka bahasa Arabnya ka'anna aliyan asadun. Ali itu seolah-olah si singa atau seperti si singa. Orangnya misalnya pengecut. Pengecut itu bahasa Arabnya diistilahkan dengan tikus. Contoh misalnya dia seperti tikus. Pengecut dari sisi pengecutnya ya. Ka'annahu fa'ratun. Fa'rah tikus. Pengecut. Nah. Atau misalnya orang ini bungas. Ka'anna Muhammadan qamarun. Orang Arab ketika mentashbih menyerupakan seseorang indah dengan bulan, dengan matahari atau dengan malaikat ya. Misalnya ka'anna Aba Aqila qamarun. Seolah-olah Abu Aqila itu bulan karena wajah sisi penyerupaannya apa? Karena sama-sama indah. Diserupakan dengan bulan. Ka'anna Muhammadan qamarun. Seolah-olah atau seakan-akan Muhammad itu bulan karena sama-sama indah. Kita berucap dengan istri kita, ka'annaki qamarun fi lailatul badri. Pian ini kayak matahari seperti matahari apa? Bulan apa? Pian seperti bulan purnama. Badrun itu bulan purnama. Jadi kita menyerupakan sesuatu yang indah dengan bulan atau bulan purnama. Maka tadi bahasa Arabnya ka'anna Muhammadan qamarun. Seolah-olah Muhammad itu bulan karena sama-sama indah. Lakinna, nah ini misalnya ada orang ini sugih. Misalnya Muhammadun ghaniyun. Muhammad itu kaya, lakinnahu bakhilun. Tetapi dia bakhil. Nah, itu ada cerita sebelumnya ya. Jadi lengkapnya misalnya seperti itu namanya istidrak. Sebelumnya menyambat sesuatu, setelahnya berbeda dengan yang pertama. Tadi Muhammadun ghaniyun. Ada ceritanya Muhammad itu sugih, bujur pang sugih. Lakinnahu, nah, tetapi dia Muhammad bakhilun. Bakhilun. Atau contoh yang lain, ini sudah tadi. Muhammadun ghaniyun. Nah, Muhammad itu sugih dan dia misalnya pemurah juga. Lakinna zaujatahu, nah, tapi istrinya, zauja, ini mansubnya di sini ya taknya, karena ujung dari zauja adalah tak, hu adalah domir. Lakinna zaujatahu bakhilatun, tapi istrinya bakhil, nah, bakhilatun. Sidin bujur pang pemberian ya, tapi bini bakhil. Muhammadun ghaniyun, Muhammad itu sugih. Lakinna zaujata, ini mansubnya taknya ya, karena akhir dari zauja adalah tak, hu domir. Lakinna zaujatahu bakhilatun, tetapi istrinya bakhil. Nah itu makna istidrak. Ini terbalikkan setelah lakinna dengan ada kalimat ini. Kan kita menyangka Muhammad itu baik, sugih, insiden bagus juga, artinya ahli sedekah, tapi bini sidin kada. Nah dengan tetapi ini membalikkan yang pertama, itu namanya istidrak. Atau sebaliknya, istrinya pelit tapi dia
pemurah. Misalnya Fatimatu bakhilatun, Fatimah itu bakhil. Lakinna zaujaha, tapi suaminya karimun atau sakhiyun, pemurah. Karim pemurah, sakhiyun juga pemurah. Itu bisa. Nggih. Bakhilun karena yang menjadi isimnya domir. Isim lakinna domir, bukan isim zahir. Kada berubah, kan mabni. Yang berubah itu kalau isimnya isim mu'rab, isim mufrad, isim musanna, itu baru berubah. Itu di awal-awal pembagian kan isim ada isim mu'rab, ada isim mabni. Itu sudah tuh di awal-awal. Harus murajaah ya. Kan sama seperti mubtada, Pak. Mubtada itu bisa domir, bisa zahir. Contoh saya bungas. Apa bahasa Arabnya? Ana jamilun. Dia bungas. Huwa jamilun. Apa adanya, tidak berubah. Karena dia domir. Tetapi kalau kita i'rabkan, kita jelaskan huwa itu dia domir menjadi dia domir. Baru nanti ada tambahan fi mahalli raf'in, menempati rafa mubtada. Baru seperti itu kalau kita bicara tentang i'rab. I'rab itu menjelaskan kalimat itu, menjelaskan kalimatnya apa. Sama seperti mubtada loh. Contoh kamu pintar. Bahasa Arabnya apa? Anta dzakiyun. Muhammad pintar, Muhammadun dzakiyun. Dan seterusnya ya. Jadi kalau dhamir itu apa adanya, kita sebut apa adanya, tidak berubah. Kemudian laita. Nah, tadi kan laita manni. Cita-cita yang sulit atau mustahil terjadi. Nah. Contoh laita syabab ya'udu. Artinya di sini ingin sekali ya. Nah, kita terjemahkan dengan mudah-mudahan saja. Tapi mudah-mudahannya tidak bisa terjadi. Mudah-mudahan kemudahan atau masa muda itu kembali. Nah, ini orang yang sudah tua tidak bisa lagi, usia mudanya kembali. Lalu dia mengatakan apa? Laita. Beda, seandainya dengan beda. Seandainya itu kan berandai-andai. Ini mudah-mudahan. Kalau seandainya bahasa Arabnya itu lau. Makanya lau itu ada yang tidak boleh diucapkan ketika itu sudah terjadi. Contoh kita jalan sini, jalan biasa, tapi tertabrak, lalu kita mengatakan seandainya jalan tadi kada tertabrak. Nah, itu nggak boleh karena sudah terjadi, karena sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jakanya ini, jakanya itu, itu nggak boleh. Itu seakan-akan kita tidak menerima takdir kepada sudah terjadi. Nggak boleh. Itu yang lau yang nggak boleh. Termasuk tipu daya syaitan itu mengucapkan seperti itu, lau. Kemudian la'alla ini tadi artinya adalah ada dua ya. Taroji, pengharapan, dan pengharapan ini bisa terjadi. La'alla banyak di Al-Quran ya. Kemudian ucapan sehari-hari juga la'alla. Misalnya ketika belajar la'allallahu an yanfa'a, la'allallahu an yaj'alakum minal muttaqin, la'allallaha yaj'alukum minal muttaqin. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Biasanya di akhir pembahasan itu ketika kita belajar dengan syekh ada kalimat la'allallah, mudah-mudahan Allah mendoakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, la'allallaha yaghfiru lakum, la'allallaha misalnya yubarikukum, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi biasanya seperti itu. Orang Arab itu kebiasaan suka mendoakan. Ketika bertemu aja doanya banyak. Assalamualaikum kaifa halukum khair, Allah ya'tikumul afiyah, hayyakallah, barakallah. Pasti doa yang banyak diucapkan. Amin amin amin, jawabannya amin amin wa iyyakum wa iyyakum. Orang Arab seperti subhanallah ya. Kebiasaan baik. Ketika bertemu, assalamualaikum, tanya kabar, mendoakan. Ya, biasa seperti, dan menggunakannya bisa menggunakan la'alla.
la'allallaha yu'tikal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesehatan, keselamatan. Biasanya Arab seperti itu. Contoh la'alla yang mungkin dan bisa terjadi. La'alla sa'ata atiyatun. Nah di Al-Quran, mudah-mudahan kiamat itu datang. Ya memang pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Ya. Contoh la'allallaha yubarikukum. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian. Bisa. Kemudian, nah sama seperti mubtada, sama seperti isim kana, isim inna pun juga terbagi dua. Isim inna bisa bentuknya zahir dan juga bisa bentuknya dhamir. Nah, contoh tadi mubtada khabar, saya bungas, ana jamilun. Kemudian antum tambah dengan sesungguhnya aku bungas. Nah, bahasa Arabnya apa? Boleh inni jamilun, boleh innani jamilun. Bukan inna ana, sesungguhnya aku inna, aku ana, digabung-gabung. Inna ana jamilun, salah. Tapi apa? Inni jamilun atau innani jamilun. Nah, boleh langsung. Seperti baitun, ana, baiti, bukan bait ana. Rumahku kan bahasa Arabnya apa? Baiti. Sesungguhnya aku, inni. Tetapi aku, lakinni. Aku ini sugipang. Tetapi kada pewanian. Nah, tetapi lakinnani kada pewanian. Apa bahasa Arabnya? Tinggal kita tambah. Bukan lakinna ana, salah. Tapi lakinni. Lakinnani juga bisa. Lakinni atau lakinnani. Kemudian contoh yang isim zahir innanya, innallaha, Allahnya isim zahir. Isim zahir adalah isim selain dhamir. Itu ringkasnya. Isim zahir, isim selain dhamir. Contoh, sesungguhnya rumah bagus. Innal baita jamilun. Sesungguhnya ikan banyak. Nah, innas samaka katsirun. Lagi musim hujan banyak iwak, lalu orang munjunan. Kemudian sesungguhnya sepeda-sepeda banyak terjual. Nah, karena orang banyak sepeda, maka itu sepeda adalah isim zahir, bukan dhamir. Kemudian domir. Nah, contoh sesungguhnya dia. Kan asalnya inna huwa. Tapi nggak bisa bahasa Arab kita. Yang penting modal hafal. Sesungguhnya inna, dia huwa. Inna huwa sami'un, nggak bisa. Innahu sami'un. Nah, itu bahasa Arab tidak bisa digabung, gabung modal. Kita hafal kosakata saja belum tentu bisa membicarakannya, mengomongkan dengan benar, harus sesuai kaidah. Maka belajar nahwu dan shorof. Contoh yang lain, sesungguhnya kamu bujuran pian nih haratna, mambung misalnya. Nah, apa bahasa Arabnya? Sesungguhnya pian pemberani misalnya. Innaka syuja'un, bukan inna anta syuja'un, tapi innaka syuja'un. Syuja' pemberani. Syuja'un. Sesungguhnya saya mambung diri sendiri nih. Sesungguhnya aku pemurah. Apa bahasa Arabnya? Inni karimun atau innani karimun. Ya. Berapa menit Ustaz? Sejam adalah. 50. Ya kah? Kita habiskan ini gini. Jadi inna terbagi dua. Satu bentuknya isim zahir. Isim zahir adalah ya bukan dhamir. Rumah, kata benda kah, manusia kah, binatang kah, maka itu namanya zahir. Kedua bisa dhamir, maka disesuaikan. Sesungguhnya kamu, tapi lawan bicara kita seorang perempuan, maka menjadi apa? Ayo. Sesungguhnya kamu, innaki. Nah, kita mambung bini, sungguhnya pian ini bungas. Nah, baikan, supaya semangat ibu masak misalnya. Kalau kita puji-puji, maka mengulang innaki jamilatun, innaki thayyibatun, baik, ya. Dan seterusnya. Maka menggunakan, disesuaikan dhamirnya lah, disesuaikan dhamirnya. Ya. Kita cukupkan ya. Nanti insya Allah latihannya kita sambung di
pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan silahkan. Iya tadi, berarti innallah, Allah hanya isim inna, kananya khobar inna. Innallaha kana ghafurur rahima. Innallaha, Allah hanya isim inna, kananya jumlah fi'liyah menjadi khobar inna. Kemudian kananya isimnya mana? Domir, kembali kepada Allah. Innallaha kana ghafuron, kan? Mana isim kananya? Domir huwa. Ghafurannya khobar kana. Ya, nggih. Yang la'alla tadi ya, yang perkiraan barangkali, la'alla Muhammadan fisuq, barangkali Muhammad di pasar. Kan la'alla maknanya dua, bisa mudah-mudahan, bisa barangkali, atau bisa jadi. Di mana Muhammad? Muhammad bisa jadi di pasar. Nah, bisa jadi la'alla Muhammadan fisuq, bisa jadi Muhammad di pasar. Mana Muhammad? Bisa jadi guring. La'alla Muhammadan naimun, bisa jadi Muhammad tidur. Disesuaikan dengan konteksnya, ya. Bukan mudah-mudahan. Ada pertanyaan lagi silahkan. Cukup ya. Sesungguhnya istriku menelponku. Nah, inna zaujati ittasalat bi. Sesungguhnya istriku telah menelponku. Kalau aku ini pakai ya. Sesungguhnya aku bungas misalnya, mengaku diri sendiri. Ini jamilun, boleh ini atau innani. Pakai ya juga nggih. Ini sesungguhnya kami, boleh inna atau innana. Rabbana innana sami'na munadiyan. Innana boleh inna, boleh innana. Tapi itu khusus untuk aku dan kami. Kalau innaka nggak bisa, innakani nggak bisa. Khusus untuk aku dan kami. Ini, innani, innani, innana. Sesungguhnya aku boleh ini, innani. Sesungguhnya kami, inna panjang atau innana. Lakinnani, lakinnana. La'allani. La'allana cuma satu ya, la'allana. La'alli at-tali'u, ada si Fir'aun mengatakan dia membuat menara yang tinggi. La'alli at-tali'u, barangkali. Nah, la'alli bukan mudah-mudahan ya. Barangkali saya bisa melihat Tuhannya Musa. Makanya Fir'aun itu mengakui Allah itu maha tinggi. Makanya dia membuat apa? Ya, tinggi. La'alli dia menggunakan. Barangkali aku. Boleh la'alli atau la'allani. Laita. Enggak ada laiti ya. Laita itu laitani dan laitana. Kalau laita, laitani dan laitana. Laitani kuntu turaba. Nggih, la'alli at-tali'u ila ilahi Musa. La'alli at-tali'u ila ilahi Musa. Barangkali saya bisa melihat Tuhannya Musa. Kasih bikin piramid. Dia meyakini Allah di atas memang. Subhanallah ya. Ya. Cukup ya. Ya, kita ada lagi? Jadi kalau baiti itu kasar aja, kalau pakai baiti itu pakainya atau baiti rumahku kan? Baiti ya, artinya kasrah. Kasrah. Baiti rumahku. Kalau rumahku pakai ya. Baiti pakai ya, rumahku lah. Pulpenku kolami. Istriku zaujati, pakai ya. Tuhanku ilahi, ya ilahi, wahai Tuhanku. Robku, Robbi, pakai ya. Tuhanku artinya, atau Robku. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.